Personel Wilayatul Hizbah WH atau Polisi Syariat Islam di Kota Banda Aceh terancam dipecat dan dicambuk karena melakukan haluan. Bank Indonesia Aceh mendorong ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Di Aceh Barat ternyata ada inovasi dari dunia pendidikan tinggi yang memberikan dampak nyata, yaitu mengolah air gambut menjadi sumber air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kompas Aceh hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizky Devinlah, Kompas Aceh selengkapnya, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara Wakil Gubernur Aceh Fadullah menemukan adanya sejumlah kendala ganti rugi tanaman warga yang masuk di area pembangunan jalan tol seksi 1 Padang Tiji Selimum. Oh iya. Akibatnya jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Pidi dan Aceh Besar tersebut belum bisa beroperasi hingga sekarang. Pemerintah Aceh memastikan seluruh proses penilaian terhadap nilai tanam tumbuh pada 22 bidang tanah yang terdampak pembangunan dilakukan secara transparan dan adil. Selain ganti rugi tanaman warga, juga terdapat 17 bidang tanah warga yang belum sepakat ganti rugi. Selain itu, ada juga keluhan masyarakat yang mudah sepakat ganti rugi tanaman belum kunjung dibayarkan. Bahkan, sebagian ada yang meminta untuk peninjauan ulang lahan yang terdampak pembangunan tol. Karena harga yang dibayarkan terlalu murah, yakni di kisaran 7 hingga 17.000 rupiah per meter. Tadi ada 200 sekian bidang tanah yang tadi bermasalah 116, tapi dari 116 ada 99 yang sudah setuju. Jadi semakin sedikit. Tapi hari ini keputusan kita begini, ini selesai, semua harus diselesaikan. Jadi supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Warga juga diminta tidak melakukan pelanggaran seperti masuk tol tanpa izin lewat jalur tidak resmi karena dapat membahayakan nyawa. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, Pengadilan Negeri Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan lingkungan hidup. Pasalnya, penegakan hukum lingkungan bukan hanya sebatas menghukum terdakwa, tapi juga demi keberlangsungan hidup manusia dan alam. Pada pelatihan hukum lingkungan hidup untuk jurnalis, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Teguh Syarafi memastikan setiap perkara yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan akan mendapatkan perhatian serius dari majelis hakim. Komitmennya, Syarafi akan mengawasi jalannya sidang perkara kasus kejahatan lingkungan secara adil dan transparan. Bagi terdakwa, pengadilan juga berjanji akan memvonis pelaku kejahatan lingkungan hingga hukuman seberat-beratnya. Apabila terbukti di pengadilan dan sesuai fakta hukum yang terungkap, vonis yang dijatuhkan bisa memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan ini. Ada kasus perdata yang didaftarkan oleh para pihak, baik LSM maupun klien. Saya benar-benar serius untuk pengawasan terhadap rekan-rekan majelis dalam rangka menangani, memeriksa, mengadili suatu perkara tentang lingkungan. Ayo sama-sama untuk kita membangkitkan semangat untuk mengawasi atau kami untuk mengenali bagaimana apabila ada kasus-kasus yang diangkat ke pengadilan. Sementara itu, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HK mencatat sejak 5 tahun terakhir 2020 hingga 2024, ada 36 kasus dengan 73 terdakwa kejahatan satwa liar yang disedangkan di Aceh. Sementara itu, jenis satwa yang paling banyak diperdagangkan seperti primata, terenggiling, reptil, dan burung. Memang Aceh merupakan sumber jadi pusat perdagangan lah ya di lingkup itu, karena masih banyaknya satwa yang dilindungi di hutan Aceh yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, kemudian memperdagangkannya di regional Indonesia maupun di lintas negara. Penegakan hukum di bidang lingkungan ini bukan hanya soal menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan saja, namun untuk masa depan manusia dan alam. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.
Informasi lainnya, saudara, baru 1 bulan diangkat menjadi pegawai P3K, personel Wilayatul Hizbah WH atau Polisi Syariat Islam di Kota Banda Aceh terancam dipecat dan dicambuk karena melakukan khalwat saat digerebek warga pada Jumat malam. Personel Polisi Syariat Islam atau WH yang berdinas di Satpol PP WH Kota Banda Aceh yang tugasnya menegakkan kanun syariat Islam malah digerebek warga di sebuah rumah kos karena melakukan khalwat. Personel WH inisial TR saat digerebek oleh warga sedang berada di dalam rumah kos bersama seorang wanita non-muhrim inisial AM. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpol PP WH Kota Banda Aceh, mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka karena memenuhi unsur dan alat bukti. Selanjutnya tersangka akan diproses sesuai dengan kanun syariat Islam dengan ancaman cambuk di depan umum dan dipecat sebagai personel WH yang baru saja sebulan diangkat menjadi P3K. Adapun kronologisnya, pada malam itu yang bersangkutan ini mendatangi satu tempat kos-kosan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya, sudah larut malam. Mereka berada di dalam rumah, kemudian dilakukan penggeledahan oleh orang kampung, oleh tetangga sekitar. Pemeriksaan tahapan-tahapannya sudah kita lakukan. Dan hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka karena unsurnya terpenuhi dia melanggar kanun, masuk kategori khalwat ikhtilat, kita juntukan ke ikhtilat. Hari ini sudah kita lakukan penahanan. Kita sudah mendapatkan laporan dari Kasat Pol PP bahwa memang ada P3K kita yang melakukan pelanggaran, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi beliau itu P3K baru sebulan diangkat sebagai P3K, maka saat ini BKPSDM tentunya telah membentuk tim pemeriksaan pelanggaran disiplin. Nah, jadi nanti beliau akan juga kita minta keterangan, termasuk Pak Kasat juga akan mendampingi. Setelah itu tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita akan berikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksi tegasnya seperti apa kalau memang dia terbukti? Ya, karena beliau itu kan adalah ASN ya, P3K itu sebagai ASN, apalagi ini karena baru, sanksi paling berat pun beliau itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, jadi kalau diberhentikan dengan tidak hormat tentu tidak ada hak-hak kepegawaian yang beliau terima, seperti itu. Tindakan pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh oknum polisi syariat ini tentu telah mencoreng institusi yang selama ini gencar melakukan razia syariat Islam untuk penegakan kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, selanjutnya berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. TNI Kodim 0106 membuka akses jalan untuk jalur lintas petani daerah terpencil di Kabupaten Aceh Tengah. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh mulai menyalurkan bantuan pangan alokasi bulan Oktober dan November 2025 kepada 530.000 lebih penerima bantuan pangan atau PBP di Provinsi Aceh. Penyaluran bantuan dimulai dari Kamis 30 Oktober di Banda Aceh. Masing-masing penerima bantuan tidak hanya mendapatkan beras sebanyak 2 sa atau setara dengan 20 kg, namun juga mendapatkan minyak goreng 4 liter. Bantuan pangan yang disalurkan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, inflasi, dan perlindungan sosial masyarakat. Total bantuan pangan untuk Provinsi Aceh pada bulan Oktober dan November berupa beras sebanyak 10,6 ton dan minyak sebanyak 2,1 juta liter. Pemerintah membantu untuk meringankan beban masyarakat ini. Distribusinya kapan ini kita tuntaskan? Diberi target kepada Bulog itu sampai akhir November. Kita upayakan terutama minyak goreng, ini kami segera nanti menghubungi pabrikan-pabrikan yang ada di Medan, kita utamakan dulu untuk daerah-daerah kepulauan itu, ya, supaya mereka bisa dapat cepat sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik. Jumlah PBP yang menerima bantuan dalam alokasi kali ini mengalami penurunan sebesar 13.800 penerima,
Sedangkan pada lokasi sebelumnya, pada Juni-Juli tercatat sebanyak 544.000 penerima bantuan. Penurunan jumlah penerima bantuan ini tidak hanya terjadi di Aceh saja, namun rata terjadi di seluruh Indonesia. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, TNI Kodim 0106 membuka akses jalan untuk jalur lintas petani di daerah terpencil Desa Kakuteriem, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 tahun 2025. Jalan akses petani di Desa Kakuteriem, Aceh Tengah, telah dibuka TNI Kodim 0106. Kini, petani bisa bernafas lega karena jalan yang diimpikan sejak lama sudah selesai dibuka TNI dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 tahun 2025. Dengan adanya jalan itu, berbagai aktivitas petani menjadi lebih mudah. Tidak hanya membuka jalan baru bagi petani, pembangunan jembatan dan gorong-gorong pun dilakukan. Jalan yang dibuka TNI ini bukan kawasan hutan, melainkan termasuk area pemanfaatan lain, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan dan pemukiman. Belum ada. Sekarang gimana, Pak? Sekarang ini udah bagus. Kan jalan petani kan enak itu. Kopi apa tuh sering kan itu. Lokasi ini di Desa Kute Kramil telah selesai dilaksanakan pembukaan jalan dengan jarak 3,6 kilo dan juga pembersihan jalan 1,5 kilo. Seperti kita lihat di belakang kita ini juga salah satu sasaran pengerjaan yaitu pembuatan jembatan kayu. Kemudian ada pembuatan gorong-gorong 5 titik dan pembuatan gorong-gorong 5 titik, jembatan 1 titik. Bahkan TMMD juga membantu pembangunan MCK hingga rumah layak huni bagi warga. Program TMMD ke-126 secara kini resmi ditutup setelah berlangsung selama 30 hari. TNI Manunggal Membangun Desa ini juga merupakan kegiatan kolaborasi lintas sektoral antara TNI, Polri, dan juga dengan pemerintah daerah serta seluruh instansi yang ada di wilayah tersebut. Ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan, baik itu kegiatan fisik dan juga non-fisik. Dengan selesainya TMMD ini, masyarakat mendapatkan akses jalan lebih mudah untuk menuju ke perkebunan maupun ke permukiman. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah. Sementara itu, Saudara, bertahun-tahun tinggal di rumah gubuk rakyat bersama anak dan cucunya di Desa Roteh, Kecamatan Silinara, Aceh Tengah, Kasmawati kini bisa bernafas lega berkat program TNI Manunggal Membangun Desa. Rumahnya dibedah menjadi rumah layak huni. Inilah tempat berteduh Kasmawati bersama anak dan cucunya sejak lebih dari 2 tahun lalu. Menjalani hidup sehari-hari dalam kesederhanaan dan keterbatasan, bertahan dengan harapan dan doa agar suatu hari bisa tinggal di rumah yang layak. Selama bertahun-tahun, tempat tinggal Kasmawati di Desa Roteh, Aceh Tengah tidak memiliki kamar mandi. Setiap kali ingin mandi, ia harus berjalan ke masjid terdekat. Kehidupannya jauh dari kata cukup. Setiap hari ia memetik daun pakis di hutan lalu menjualnya ke pasar. Penghasilannya tak menentu, kadang hanya Rp30.000, kadang Rp50.000 per hari. 2 tahun terakhir sejak menantunya meninggal dunia, Kasmawati tinggal bersama anak perempuannya dan 3 cucu kecil. Rumah yang dulu ia tempati berdinding papan dan berukuran sempit, hanya 3 x 3 meter persegi. Di ruangan itulah ia memasak, tidur, dan menaruh seluruh barang. Lantainya masih tanah keras, atapnya bocor, dan penerangan mengandalkan Petromax. Harapan itu akhirnya datang lewat program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 yang dilaksanakan oleh Kodim 0106 Aceh Tengah. Melalui program ini, Kasmawati menerima bantuan rumah layak huni. Enak udah sekarang, udah lumayan Bu, udah bisa salat, air udah ada, tempat tidur udah ada, piring udah ada, tempat piringnya udah ada Bu. Apa nggak semangat lagi Bu? Udah nggak enak, kan udah nggak enak lagi tidur malam tuh gini, dingin situ, datang hujan, masuk dalam rumah itu
malam tuh kayak gini kepalaku. Berarti senang nih Bu udah dapat rumah? Iya senang Bu. Cucuku 5 orang anakku. Kini dia sudah menempati rumah barunya yang dibangun oleh prajurit TNI bersama masyarakat. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur, dapur, dan kamar mandi sendiri, sesuatu yang dulu ia hanya bisa impikan. Alhamdulillah anggota Kodim kami juga ada yang bisa punya kemampuan tukang sehingga bisa menekan biayanya. Seperti yang kita lihat sekarang, ya, di samping membangun rumah yang sehat untuk Bu Kasmawati, saya juga memberikan beberapa isi rumah yang menjadi kebutuhan pokok. Contohnya seperti ini, tempat tidur yang tadinya beliau sama anak istrinya, anak dan cucunya tidur di atas papan, sekarang bisa tidur di atas kasur. Pakainya itu berantakan karena memang nggak ada tempat lagi. Antara bersih dan kotor itu sudah tidak ada bedanya. Akhirnya saya belikan lemari pakaian di tiap-tiap kamar satu. Saya juga membelikan meja belajar dan kursi. Kemudian kita juga mengadakan listrik. Ya, kita alhamdulillah dibantu juga dari pihak PLN untuk penyambungan listriknya yang tadinya rumah Bu Kasmawati itu gelap gulita tanpa listrik, hanya menggunakan lilin setiap malam. Ya, kita adakan listrik. Lantai rumahnya kini dilapisi keramik, dindingnya kokoh, dan di sudut kamar tampak keranjang sederhana untuk anak dan cucu-cucunya. Senyum bahagia menghapus lelah dan derita panjang yang ia tanggung selama ini. Bagi Kasmawati, bantuan TMMD bukan sekedar bangunan rumah, melainkan hadiah kehidupan baru baginya. Sikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, selanjutnya berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Bank Indonesia Aceh mendorong ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, Bank Indonesia Aceh berkoordinasi dengan pemerintah daerah mendorong ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Salah satu strateginya dengan sistem barter barang dari daerah surplus untuk mengurangi tekanan inflasi. Kebijakan tukar-menukar barang atau barter dari daerah surplus barang produksi ke daerah yang kekurangan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu strategi untuk mencegah atau mengurangi tekanan inflasi. Ini dapat dilakukan di tengah tekanan inflasi yang terjadi saat ini. Bank Indonesia mendorong bersama pemerintah daerah agar dapat melakukan strategi itu. Untuk menambah stok kebutuhan barang pokok di Aceh, pemerintah bisa mencari daerah yang surplus komoditas tertentu baik di kabupaten kota maupun dari luar daerah lain. Bila stok mencukupi, harga stabil dan inflasi bisa stabil. Caranya salah satunya dengan ini, tukar-menukar ya. Tukar-menukar artinya daerah yang komoditasnya surplus itu mengirim ke kayak Aceh. Jadi kita cari daerah misalnya beras yang lagi surplus di mana, bisa di dalam provinsi Aceh sendiri, bisa di luar ya. Terus didatangkan ke wilayah Banda Aceh misalkan. Salah satu penghitung inflasi kan Banda Aceh ininya. Selain itu kita juga ada kerjasama telur ya, telur ayam. Kita kerjasama dengan dengan daerah lain untuk didatangkan ke Aceh, dan tempo hari juga sempat dengan cabai itu di daerah Jawa, kita datangkan dari Jawa ke Banda Aceh. Nah itu upaya-upaya kita paling enggak dengan stok yang didatangkan itu bisa menurunkan harga. Seperti diketahui, BPS Aceh mencatat pada bulan Oktober 2025 terjadi inflasi 0,12%. Hasil pantauan dari 5 kabupaten kota yaitu Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Banda Aceh, dan Lok Sumawe. Sedangkan komoditas utama penyumbang inflasi diantaranya emas perhiasan, cabai merah, wortel, ikan tongkol, dan telur ayam ras. Musajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, di Aceh Barat ternyata ada inovasi dari dunia pendidikan tinggi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, yaitu mengolah air gambut menjadi sumber air minum berkelanjutan dan pengembangan potensi perikanan di perumahan apung Desa Kuala Bubon. Program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teguh Umar.
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tengku Umar berhasil mengolah air gambut menjadi sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh warga Desa Kuala Babon, Kecamatan Salatiga, Aceh Barat. Ternyata pengolahan air gambut ini bisa menjadi air minum berbasis rumah tangga, serta dimanfaatkan juga untuk budidaya ikan tawar di bawah rumah apung dengan menggunakan sistem keramba jaring apung dan keramba jaring panjang, sehingga bisa mengembangkan potensi perikanan di desa itu. Kegiatan pengabdian mahasiswa pada pagi ini juga melibatkan mahasiswa dari kesehatan masyarakat, sumber daya akuatik, gizi dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kelompok nelayan dan ibu rumah tangga di sana. Untuk kegiatan mahasiswa BEM berdampak ini ada 2 program. Yang pertama adalah pengolahan air bersih berbasis masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan apung dengan menggunakan keramba apung dan keramba panjang. Dengan adanya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta peningkatan produksi hasil budidaya ikan tawar dan pengolahannya dalam bentuk produk turunan makanan bergizi tinggi. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, selain dikenal dengan keindahan alamnya, Pulau Sabang juga menjadi penghasil coklat berkualitas tinggi. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao lokal diolah menjadi produk coklat premium bernama Cokbang. Kini Cokbang menjadi oleh-oleh khas yang banyak diburu wisatawan di Sabang. Cokbang atau coklat Sabang menjadi merek coklat premium yang banyak diburu para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sabang. Diproduksi oleh unit usaha unggulan Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, coklat Sabang menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Sabang. Bahan bakunya diambil dari 100% dari biji kakao asli Sabang yang dihasilkan dari para petani setempat. Ada 30 petani kakao yang bergabung dalam Koperasi Kakao Jaya Mandiri. Januari 2023, Cokbang masih diproduksi dengan peralatan seadanya. Bantuan mesin baru dari Bank Indonesia pada 2024 meningkatkan kapasitas produksi dan jumlah varian coklat mulai dari 4 jenis menjadi 14 varian coklat. Omset pun melejit dari belasan juta menjadi 300 juta lebih per tahun. Ya, kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis dan coklat premium couverturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, mengingat harganya itu kan sedikit menengah ke atas. Gitu. Nah, kita pengen buat coklat yang lebih murah, namun memang masih ada keterbatasan kapasitas produksi. Tadinya kita pikir dengan produksi yang hanya 10 kilo ya rumah tangga, itu bisa mencukupi. Ternyata nggak bisa, Pak. Sekarang kita kapasitas mesin hanya 40 kilo seminggu, nggak bisa kita ningkatin lagi. Jadi harus habis dulu itu. Nah, kalau kita mau tingkatin lagi berarti kapasitas mesinnya harus diperbesar. Salah satu wisatawan dari Malaysia terkesan dengan cita rasa coklat khas Sabang ini, karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Rasa coklat Sabangnya gimana? Yang pertama masuk tadi itu diberi tester kan, itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Tapi setelah diberi rasa ini apa ya tadi? Nips. Ya, rasanya enak karena ada pahitnya, ada masamnya juga gitu. Kalau itu dikombine sama coklat, rasanya pas. Memang enak. Ya, karena ada pahitnya, masamnya, coklatnya manis. Memang enak. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, diantaranya coklat batang berbagai rasa susu, kacang mete, cranberry, bubuk coklat hingga teh coklat. Mustajab, Kompas TV, Sabang. Saudara, informasi tadi mengakhiri berbagai informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran ke channel YouTube di Kompas TV Aceh. Independen, terpercaya. Saya Rizky Devi, mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.